Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Randi Prasetyo Utama di Muara Bodi Podcast, yang mana sebelum kita mulai bincang kita dengan bintang tamu, tentu kita selalu mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Nagari Muara Bodi, untuk like, share, dan subscribe YouTube Nagari Muara Bodi dan follow Instagram dan FB Nagari Muara Bodi. Pagi ini kita telah kedatangan Kasih Kesejahteraan Bapak Denny Iswandi, di mana Bapak Denny Iswandi selaku Kasih Kesejahteraan akan mengulas tentang tugas pokok dan fungsi Kasih Kesejahteraan. Dan untuk lebih hemat, kita silakan kepada Bapak Denny Iswandi untuk memberitahu ke pemirsa Muara Bodi Podcast untuk menyampaikan tugas pokok dan fungsi selaku Kasih Kesejahteraan. Oke, terima kasih Pak Saek. Mungkin yang pertama, tugas pokok dan fungsi dari Kasih Kesra adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana. Ya. Yang kedua, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. Ya. Yang ketiga, melaksanakan tugas sosialisasi motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Selanjutnya yaitu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Nagari kepada kami sebagai Kasih Kesra, Pak. Oke, Pak Kasih Kesejahteraan Pak Denny. Terima kasih. Tentu yang disampaikan dari Pak Denny tadi itu sangat berkaitan erat dengan masyarakat banyak. Dan di sini juga tentu Pak Kasih Kesejahteraan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tentu ada kiat-kiat tersendirinya untuk merangkul masyarakat. Jadi kami minta kepada Pak Denny, bagaimana kiat Pak Denny selaku Kasih Kesejahteraan untuk merangkul masyarakatnya dalam hal segi pembangunan. Oke, terima kasih Pak Saek. Ya. Mungkin dalam merangkul masyarakat, kami sebagai Kasih Kesra melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, maupun dalam kegiatan apapun di Nagari seperti kegiatan goro, kita merangkul untuk mengadakan swadaya di kegiatan pembangunan di Nagari Muara Bodi. Dan kita juga mengadakan sosialisasi di setiap rumah ibadah untuk melakukan pengumuman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Bodi. Terima kasih, Pak. Oke, sangat bermanfaat sekali Bapak Denny, di mana tadi Bapak Denny juga menyampaikan. Jadi untuk kita ketahui bersama pemirsa Muara Bodi Podcast, di mana selaku Kasih Kesejahteraan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, merangkul, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dalam pelaksanaan, kita contohkan dalam segi pembangunan nagari, meningkatkan swadaya, partisipasi goro, dan membagi informasi di setiap acara yang ada baik itu di rumah ibadah maupun di tempat keramaian. Oke, Pak Kasih Kesejahteraan, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak Saek. Oke, pemirsa Muara Bodi Podcast, selanjutnya kita akan membedah tupoksi dari Kasih Pemerintahan, yang mana kita telah kedatangan Kasih Pemerintahan Ibu Astria Dola Prima. Selamat pagi, Dola. Pagi. Yang mana Bu Dola akan menyampaikan tupoksinya kepada pemirsa Muara Bodi Podcast. Silakan, Bu Dola. Baik, terima kasih Pak Saek. Saya sebagai Kasih Pemerintahan, saya akan menyampaikan apa itu tupoksi dalam pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan atau Kasih Pemerintahan ini akan membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, membantu pelayanan dalam masyarakat. Terus, Kasih Pemerintahan ini mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Terus, melaksanakan pembinaan masalah masyarakat. Terus, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Terus, melaksanakan tentang kependudukan atau masalah dalam pendataan. Terus, Kasih Pemerintahan melakukan pendataan tentang pendataan tentang kewilayahan. Terus mungkin itu tentang tupoksi dalam pemerintahan, Pak Saek. Terima kasih. Bu Dola tadi telah menyampaikan tugas pokok dan fungsi selaku Kasih Pemerintahan. Dalam hal ini
selaku kasih pemerintahan tentu menjadi yang terdepan dalam hal segi kependudukan atau pelaporan. Tentu selaku kasih pemerintahan bagaimana cara Ibu Dola dalam mengupdate data kependudukannya supaya bisa update setiap bulannya. Terima kasih Pak Sek. Saya selaku kasih pemerintahan, bagaimana saya untuk mengupdate data kependudukan. Ya. Saya akan berkomunikasi dengan Jorong dan TU Jorong. Ya. Yang mana nanti Jorong ini akan ada data kependudukannya. Dan Jorong pun bekerja sama dengan Kader. Ya. Dia akan melaporkan data di Nagari kan. Maka saya akan berkomunikasi dengan Jorong ini tentang data penduduk, baik itu yang pindah, ya, kelahiran, dan kematian. Karena data tersebut akan saya laporkan ke kecamatan tiap bulannya. Terima kasih Ibu Dola selaku kasih pemerintahan. Pemirsa Moro Body Podcast, itulah tugas pokok dan fungsi kasih pemerintahan yang mana dalam pelaporan tata praja kasih pemerintahan lah yang melaporkannya setiap bulan ke kecamatan. Itulah tugas pokok fungsi dari kasih pemerintahan. Terima kasih. Pemirsa Moro Body Podcast, sebelum kita lanjut untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kasih pelayanan, kita selalu mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Nagari Moro Body untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nagari Moro Body yang ada di bawah ini, dan jangan lupa follow IG dan FB Nagari Moro Body yang ada di bawah ini. Tentu kita lanjut dengan Ibu Rizka Putiwayuni selaku kasih pelayanan. Kami minta kepada Ibu Puput untuk menyampaikan tugas pokok dan fungsinya kepada pemirsa Moro Body Podcast. Silakan Ibu Puput. Baik, terima kasih Pak Sek. Baiklah Pak Sek, saya akan menyampaikan tugas dan fungsi dari kasih pelayanan Pak Sek. Yang pertama yaitu penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat Pak Sek. Yang kedua yaitu peningkatan dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Yang keempat Pak Sek yaitu melaksanakan tugas kedinasan dari Wali Nagari yang diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu Rizka Putiwayuni tadi telah menyampaikan tugas dan fungsinya selaku kasih pelayanan. Jadi tentu kasih pelayanan ini selalu berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mana tadi yang telah disampaikan pemirsa Moro Body Podcast Ibu Rizka Putiwayuni selaku kasih pelayanan itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi betul, bagaimana Ibu Rizka Putiwayuni dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Baiklah Pak Sek, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ini, itu contohnya kita harus bersosialisasi terhadap masyarakat dan menyampaikan apa-apa yang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari, begitu juga informasi-informasi yang ada di Nagari Pak Sek. Terima kasih Ibu Rizka Putiwayuni selaku kasih pelayanan. Tadi telah menyampaikan tugas pokok dan fungsinya, dan kita akan lanjutkan dengan kasih dan kaul yang ada di Nagari Moro Body. Pemirsa Moro Body Podcast, sebelum kita lanjut, tentu kami selalu mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya Nagari Moro Body untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nagari Moro Body yang ada di bawah ini, serta follow Instagram dan FB Nagari Moro Body yang ada di bawah ini. Dan kita lanjut kepada Ibu Ria Yudaningsi selaku Kaur Umum dan Tata Usaha. Dan kami persilakan kepada Ibu Ria untuk menyampaikan kepada pemirsa Moro Body Podcast terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kaur Umum dan TU. Silakan Bu Ria. Baiklah, pemirsa Moro Body Podcast, saya selaku Kaur Umum dan Tata Usaha akan menyampaikan tupoksi saya sendiri. Yang pertama, penataan administrasi Wali Nagari dan perangkat Nagari. Yang kedua, menyediakan prasarana Wali Nagari, perangkat, dan kantor. Yang ketiga, menyediakan atau mengelola
menginventarisasi aset nagari. Sip. Yang keempat, pelayanan umum. Yang kelima, kedinasan yang diberikan oleh wali nagari. Oke, terima kasih Bu Ria Yudaningsi yang telah menyampaikan tugas pokok dan fungsinya selaku Kaur Umum dan Tata Usaha. Untuk pemirsa Morobodi Podcast ketahui, Kaur Umum dan Tata Usaha ini membidangi di aset dan pengadministrasian surat menyurat. Dan untuk pemirsa Morobodi Podcast mengetahui, kami minta kepada Ibu Ria selaku Kaur Umum Tata Usaha untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa Morobodi Podcast apa saja aset nagari Morobodi yang telah bersertifikat. Baiklah pemirsa Morobodi Podcast, adapun aset nagari yang telah bersertifikat yaitu kantor wali nagari, kantor BPN, PAUD dan TK, KUD, ya lanjut Bu, dan pasar. Kalau lapangan bola kaki apa sudah bersertifikat? Oh iya, Mas, termasuk Pak Sek sudah bersertifikat. Terima kasih Bu Ria. Oke pemirsa, itulah aset nagari kita, aset nagari Morobodi yang telah bersertifikat, yang mana tentu dapat kita ketahui bersama yang tadi disebutkan oleh Kaur Umum dan Tata Usaha itu sebagian dari aset yang ada di nagari Morobodi. Oke, pemirsa Morobodi Podcast, kita lanjut dengan Kaur Perencanaan Bapak Yulmi Detrial yang telah hadir bersama kita. Kami persilakan kepada Bapak Yulmi Detrial untuk menyampaikan tupoksi Kaur Perencanaan kepada pemirsa Morobodi Podcast. Terima kasih Pak Sek. Halo pemirsa Morobodi Podcast. Saya selaku Kaur Perencana akan menjelaskan tupoksi dari Kaur Perencana. Pertama, Kaur Perencana menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari atau disebut juga APB nagari. Kedua, menyusun dan menginventaris rencana pembangunan yang ada di nagari. Yang ketiga, menginventaris dan menyusun kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di nagari. Yang selanjutnya yang terakhir, menyusun laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di nagari. Terima kasih Bapak Yulmi Detrial yang telah menyampaikan tugas pokok dan fungsinya selaku Kaur Perencanaan. Untuk pemirsa Morobodi Podcast ketahui bersama, yang mana yang telah disampaikan oleh Bapak Yulmi Detrial tadi, salah satunya itu perencanaan untuk tahun 2025, yang mana tahun anggaran 2025 itu telah dilaksanakan. Dan untuk pemirsa Morobodi Podcast ketahui kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini, tentu kami minta kepada Bapak Yulmi Detrial selaku perencana bisa memberikan kisi-kisi terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025. Oke, siap Pak Sek. Untuk tahun 2025 kita telah menyusun dan menganggarkan untuk ketahanan pangan itu minimal 20%. Siap. Untuk BLT itu maksimal 15%. Untuk stunting, untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan dari nagari sendiri. Terima kasih Bapak Yulmi Detrial yang telah menyampaikan terkait tugas pokok dan fungsi sekaligus terkait dengan penganggaran yang akan dilaksanakan di 2025, dan kita lanjut dengan Kaur Keuangan. Terima kasih. Pemirsa Morobodi Podcast, kita lanjutkan untuk Kaur Keuangan yang telah hadir bersama kita, Ibu Deni Anggraini. Silakan Bu Deni Anggraini selaku Kaur Keuangan menyampaikan kepada pemirsa Morobodi Podcast tentang tugas pokok dan fungsinya. Silakan. Baiklah, saya selaku Kaur Keuangan Nagari Morobodi akan menjabarkan tugas dan fungsi Kaur Keuangan di Nagari. Yang pertama, penata usahaan keuangan nagari. Yang kedua, pengelolaan administrasi keuangan nagari. Yang ketiga, pelaporan anggaran realisasi di nagari. Dan yang keempat,
yaitu melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh wali nagari. Oke, terima kasih Ibu Dani Anggraini yang telah menyampaikan kepada pemirsa Moro Budi Podcast terkait tugas pokok dan fungsinya selaku KAUR Keuangan. Dan untuk pemirsa Moro Budi Podcast ketahui bersama, untuk penganggaran 2025 itu telah ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Nagari. Dan untuk pemirsa ketahui bersama, bisa Bu Deni menyampaikan kepada penonton terkait anggaran yang dikelola oleh Nagari Moro Budi. Di tahun 2025 ini, Nagari Moro Budi anggarannya di pendapatan Nagari berkisar 2,2 miliar. Sedangkan belanjanya 2,5 miliar, Pak Sek. Oke, terima kasih Bu Dani Anggraini selaku KAUR Keuangan. Oke, pemirsa Moro Budi Podcast, demikianlah penjabaran dari masing kasih dan KAUR terkait tugas pokok dan fungsinya, yang mana masing kasih dan KAUR ini memiliki tupoksi yang masing-masing di setiap bidangnya. Dan untuk pemirsa Moro Budi Podcast ketahui, Nagari Moro Budi memiliki 3 kasih dan 3 KAUR. Tentu dalam hal ini saya selaku host tidak akan bosan mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, terkhusus Nagari Moro Budi, untuk memantau terus YouTube Nagari Moro Budi yang ada di bawah ini, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Nagari Moro Budi. Saya selaku host pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.